Misalnya di kelas rendah itu tidak bisa membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Aksioma Himatika IAD Probolinggo. Pada podcast kali ini, saya Ayu Wulandari sebagai moderator dan di sini sudah hadir narasumber kita yaitu Nelly Nafisa. Baik, pada podcast kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting yaitu peran dan tantangan guru sekolah dasar dalam membangun pendidikan anak usia dini. Baik, di sini sudah hadir bersama kami Mbak Nelly Nafisa dari salah satu sekolah dasar di Kabupaten Probolinggo. Bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik, Mbak. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena telah diundang pada acara podcast hari ini. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Ya. Oke. Apa sih yang memotivasi untuk menjadi seorang guru SD dan apakah ini memang cita-cita dari kecil? Ya, kalau dibilang cita-cita dari kecil, ya, karena saya waktu SD itu melihat bapak ibu guru saya membimbing saya dan teman-teman saya, itu sepertinya keren di mata saya. Nah, mereka memberikan ilmu kepada anak didiknya, bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tapi juga karakter. Nah, terutama saya waktu kecil saya itu begitu mencontoh perilaku bapak ibu guru saya, kemudian di situ muncul rasa ingin menjadi seorang guru juga, karena menurut saya guru itu keren karena memberikan ilmu dan juga pendidikan karakter kepada anak-anak. Oke, luar biasa sekali cita-cita dari Mbak Nelly. Tapi tentu saja tidak mudah untuk mengajarkan anak-anak SD kan ya? Iya, benar. Mungkin apa sih tantangan terbesar yang Mbak hadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Mungkin tantangannya kalau anak SD itu susah fokus, Mbak, apalagi kalau misalnya pembelajarannya itu membosankan atau monoton kalau misalnya gurunya hanya menggunakan metode ceramah saja. Nah, jadi gimana caranya untuk supaya siswa itu tetap fokus dalam belajar, itu biasanya saya menggunakan metode belajar sambil bermain. Nah, di situ anak-anak kan tertarik belajar karena ada bermainnya seperti itu. Jadi dengan itu anak-anak bisa fokus dan juga senang dalam pembelajaran. Menarik sekali ya metode yang digunakan oleh Mbak Nelly. Misalkan ini Mbak, dalam pembelajaran metode seperti apa yang paling efektif selain tadi bermain game? Selain bermain game, mungkin metodenya yaitu kolaborasi dengan teman sebayanya. Nah, jadi waktu pembelajaran anak-anak dibuat kelompok kecil, misalnya terdiri dari 4-5 siswa. Nah, di situ dalam satu kelompok itu terdiri dari beberapa anak yang beragam karakteristiknya. Ada yang mungkin di tahap kurang bisa, kemudian ada yang sudah bisa, jadi campur seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak. Nah, di situ anak-anak akan berkolaborasi satu sama lain. Nah, yang pintar atau yang sudah bisa itu akan mengajari yang mungkin belum paham materi seperti itu. Jadi saling, misalkan yang bisa itu mengajarkan. Jadi berkolaborasi, jadi bukan pintar-pintar aja, enggak. Jadi dalam satu kelompok itu bisa campuran, anak-anaknya bisa berkolaborasi dan interaksi antara satu dengan yang lain. Oke, menarik sekali. Oke, misalkan selain mengajar, mungkin guru SD juga punya peran penting dalam membentuk karakter. Menurut Mbak Nelly sendiri, seberapa besar peran guru dalam hal membentuk karakter anak? Itu menurut saya besar sekali ya, Mbak, karena usia anak SD itu usia yang
begitu kalau melihat sesuatu itu nanti dicontoh seperti itu. Jadi Bapak Ibu guru memang harus benar-benar kalau mau mencontohkan sesuatu itu hal yang benar seperti itu, karena nanti akan dicontoh oleh anak didiknya. Misalnya mengajarkan kedisiplinan, kejujuran, misalnya Bapak Ibu guru menyuruh anak-anaknya untuk datang tepat waktu, tidak boleh terlambat misalnya. Nah, kemudian Bapak Ibu guru kan mestinya harus memberikan contoh. Kalau misalnya hanya ngomong nanti tidak dicontoh. Kalau misalnya Bapak Ibu gurunya datang tepat waktu, pagi-pagi, nah nanti peserta didik itu akan melihat, oh ternyata ibu bapak guruku ternyata ke sekolahnya pagi, berarti aku harus seperti itu juga. Mungkin seperti itu, Mbak. Jadi bukan dari misalkan kita ngomong harus datang pagi, tapi kita juga harus mencontohkan, melaksanakan seperti itu, jadi bisa dicontoh. Baik. Ngomong-ngomong soal teknologi, apakah Bapak atau Ibu guru yang ada di sekolah itu sudah menerapkan teknologi di kelas mungkin? Sudah. Misalnya menggunakan LCD atau proyektor, Mbak. Nah, kan kalau misalnya belajarnya hanya menggunakan buku saja, mungkin itu kurang menarik ya. Misalnya materinya mengenai planet-planet. Nah, gimana caranya anak-anak itu bisa membayangkan atau menggambarkan secara detail, itu bisa Bapak Ibu guru menggunakan video pembelajaran. Nah, di situ kita menggunakan teknologi LCD dan juga proyektor. Nah, anak-anak bisa melihat videonya secara langsung, misalnya dari YouTube. Kemudian bisa menggunakan video animasi juga, atau media interaktif lainnya yang menggunakan teknologi. Baik. Kemudian selain teknologi, pasti juga ada peran dari orang tua kan? Iya, pasti. Nah, bagaimana cara Ibu guru mungkin ya seperti Mbak Nelly ini membangun kerjasama yang baik dengan orang tua siswa? Mungkin yang pertama, jadi awal masuk ajaran baru itu kita meminta nomor WA-nya orang tua siswa, kemudian kita membuat grup kelas. Nah, di situ kita bisa kolaborasi, misalnya ada tugas ataupun pengumuman atau informasi lainnya bisa kita lewat di sana, bisa berinteraksi di sana. Kemudian juga misalnya ada kegiatan rutin, misalnya setiap berapa kali sekali itu diundang Bapak Ibu wali muridnya untuk membicarakan perkembangan peserta didik, apa saja yang perlu ditingkatkan lagi. Karena kalau misalnya semuanya itu guru yang menanggung, itu agak sulit, Mbak. Jadi memang perlu adanya kolaborasi antara orang tua dengan guru. Nah, guru itu tugasnya mungkin hanya sebatas sampai sekolah. Nanti pulang sekolah kan di rumah bersama orang tua. Misalnya di kelas rendah itu tidak bisa membaca. Kalau misalnya diserahkan ke guru mungkin agak sulit, Mbak. Kalau misalnya orang tua juga membantu, misalnya di sekolah diajarin membaca, kemudian di rumah juga dibimbing oleh orang tua, nah insya Allah pembelajaran atau hasilnya akan lebih maksimal daripada diserahkan ke guru saja. Ya, karena kalau di sekolah mungkin waktunya terbatas. Iya, benar sekali. Jadi banyak di rumah. Ya. Baik, terima kasih. Sebagai penutup, mungkin apa harapan Mbak Nelly sendiri terhadap pendidikan dasar di Indonesia ke depannya? Ya, mungkin harapan saya semoga pendidikan di Indonesia ke depannya bisa merata, kemudian fasilitas antara kota dan desa itu sama atau merata agar tidak terjadi kesenjangan. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nelly sebagai narasumber kita. Dan terima kasih juga atas waktunya dan informasinya. Ya, sama-sama, Mbak. Semoga apa yang dibagikan pada podcast kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga para pendengar podcast Aksioma Himatika. Baik, terima kasih dan sampai jumpa di podcast Aksioma Himatika selanjutnya. Aksioma Himatika, aksi, eksplorasi, inovasi, obrolan matematika.